Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kak If, Tita menatap tak percaya pada wanita cantik yang sudah berdiri di hadapannya. Tita, kakak tidak menyangka bisa bertemu denganmu. If memeluk adiknya yang masih duduk di kursi. Boleh kakak duduk di sini? Tita yang terkejut hanya menjawab dengan anggukan kepala. Ia masih bingung kenapa bisa kakaknya ada di Bali. Terlebih lagi berada di restoran yang sama dengannya, di saat begitu banyak restoran yang ada di Pulau Dewata. Kau pasti terkejut bertemu dengan kakak, karena sejujurnya kakak juga terkejut bertemu denganmu. If tersenyum pada Tita. Kau tahu, sejak dulu kakak ingin sekali berlibur ke Bali, dan akhirnya impian kakak menjadi kenyataan, ujar If panjang lebar. Tita hanya tersenyum kaku saat mendengar perkataan Kak If. Entah mengapa hati kecilnya merasa tidak nyaman bertemu kakaknya, apalagi saat teringat perkataan Agam tentang Kak If. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh tidak benar, gumam Tita dalam hati. Hei, kenapa kau senyum seperti itu? Apa kau tidak suka bertemu dengan kakak? If mengerucutkan bibirnya. Bukan seperti itu, Kak. Hanya saja aku masih terkejut. Tita menarik nafasnya, lalu tersenyum tulus pada kakaknya. Kak If ke Bali dengan siapa? Tita berharap ayah unta ikut dengan kakaknya. Kakak pergi sendiri. Tadinya ayah ingin ikut, tapi tidak jadi karena mendadak harus pergi ke Singapura. Jelas, If. Oh ya, di mana Bi? Kenapa kau sendirian? Bi sedang... If? Boy berjalan mendekat ke mejanya, di mana istri dan wanita yang berprofesi sebagai sekretaris sekaligus kakak iparnya sedang duduk. Sedang apa kau di sini? Boy mengerutkan keningnya. Aku sedang berlibur dan tidak menyangka bisa bertemu dengan kalian di restoran ini. If menatap wajah Boy dengan senyum penuh arti. Boy terdiam menatap wajah If dengan intens, lalu duduk di samping Tita tanpa melepaskan pandangan matanya pada wanita itu. Kak If menginap di mana? Tanya Tita sambil memakan makanannya. Ia sengaja memulai pembicaraan karena sejak tadi mereka bertiga diam, dan entah mengapa Tita melihat ada kecanggungan di antara Kak If dan suaminya. Sudah lama aku tidak melihat interaksi keduanya. Kalau tidak salah, terakhir kali saat aku menguping pembicaraan mereka di ruang kerja Bi, gumam Tita dalam hati. Aku menginap di The Stones, jawab If. Kalian menginap di mana? Kami di villa. Jika sedang makan, jangan berbicara, potong Boy. Membuat Tita terdiam lalu menggerutu dalam hati. Ia pun melanjutkan makannya dengan tenang tanpa berbicara sedikit pun, begitu juga dengan If yang tidak berani untuk bersuara. Setelah selesai menghabiskan makanannya, Tita yang ingin mengobrol dengan Kak If justru disuruh untuk berdiri dari tempat duduknya. Kita pulang sekarang, Boy memanggil pelayan untuk membayar tagihannya. Bi, aku baru selesai makan. Aku juga belum mengobrol sama Kak If. Tita tidak mau berdiri dari tempat duduknya. Saat pulang ke Jakarta, kau bisa mengobrol dengan kakakmu. Boy menaruh kembali kartu miliknya ke dalam dompet setelah membayar makanan yang dipesannya. Tapi Bi, Tit, Boy mendekat pada wajah Tita. Aku sangat menginginkanmu sayang, jadi kita pulang sekarang. Bisik Boy dengan seringai tipis di bibirnya. Glek. Tita menelan salivanya dengan susah. Bayang-bayang tubuhnya yang terasa remuk membuat bulu kuduknya meremang. Boleh aku ikut? Tanya If dengan memberanikan diri, menatap pada Tita dan Boy bergantian. Tidak boleh, boleh, ucap Tita dan Boy bersamaan, membuat mereka berdua saling menatap dengan tajam. Izinkan Kak If ikut, atau aku tidak mau pulang denganmu, ancam Tita. Kau tidak bisa mengancamku sayang. Boy mengusap wajah Tita. Mau jalan sendiri atau aku gendong? Boy menyeringai menatap wanitanya. Tita menghela nafasnya kasar. Bi, Tita janji akan menuruti semua keinginanmu, asalkan Kak If diizinkan ikut, pinta Tita. Boy menatap Tita dengan intens lalu menatap pada If.
Ia menghela nafasnya, lalu berjalan keluar dari restoran itu tanpa mengiyakan atau menolak permintaan Tita. "Tita, kakak boleh ikut atau tidak?" tanya If dengan bingung. "Sepertinya boleh." Tita menarik tangan kakaknya berjalan keluar dari restoran. Dapat ia lihat suami tampannya itu tengah menunggu di samping mobil. Lalu mereka bertiga masuk ke dalam mobil dengan tujuan yang sama, yaitu villa milik keluarga Arbeto. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit, mobil yang dikendarai oleh Boy Arbeto sudah sampai di kawasan villa pribadi milik keluarga besarnya. Tita yang berjalan lebih dulu bersama Kak If langsung masuk ke dalam, tanpa menunggu Boy yang sedang berbicara dengan penjaga keamanan yang ada di villa. "Kak, duduklah. Jika ingin minum, ambil saja di lemari pendingin. Aku ganti pakaian dulu." Tita masuk ke dalam kamar, tanpa menunggu jawaban dari Kak If. Sementara itu Boy yang sudah masuk ke dalam villa, terus berjalan melangkahkan kakinya menuju kamar tanpa memperdulikan If yang tengah berdiri di ruang tengah. "Bi, tunggu." If menahan lengan adik iparnya. Boy menatap tajam saat tangannya disentuh oleh If. "Bukankah sudah aku katakan, jaga batasanmu?" Boy menghempaskan tangan wanita itu. "Maaf Bi, aku..." "Sudahlah." Boy tidak menanggapi perkataan If. Ia berjalan menuju kamarnya, tanpa menoleh saat wanita itu terus memanggil namanya. "Sial," umpat If saat Boy pergi begitu saja tanpa memperdulikan dirinya. "Aku tidak akan menyerah Bi, walaupun kau menghindariku." If mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Ia sangat marah, terutama pada dirinya sendiri, karena situasi yang dihadapinya saat ini karena ulahnya. Kalau saja pada saat itu If tidak bertindak gegabah, mungkin saat ini ia sudah berhasil mengambil hati adik iparnya. Dan sekarang, mau tidak mau, If harus berjuang dari awal untuk mengambil hati seorang Boy Arbeto. Dan sepertinya akan sangat sulit mengingat perubahan sikap pria itu pada Tita. Bahkan tadi If mendengar dengan jelas Boy memanggil adiknya dengan sebutan sayang. "Kau tidak boleh berkecil hati, If. Kau harus yakin bisa mendapatkan Boy Arbeto, dan gunakanlah kebodohan Tita untuk melancarkan rencanamu." If duduk di atas sofa dengan senyum licik di bibirnya. Sementara itu, di dalam kamar utama yang ada di villa tersebut, Boy yang sedang duduk di atas sofa menatap pada Tita yang tengah sibuk mencari kunci kamar. Padahal kunci itu sudah disembunyikannya saat Tita sedang berada di dalam bathroom. Boy sengaja menyimpannya agar wanitanya tidak bisa keluar dari kamar. "Bi, kuncinya ditaruh di mana?" Tita yang sudah mencari di seluruh kamar tidak juga berhasil menemukannya. Dengan wajah yang kesal, ia berjalan menghampiri suaminya yang tengah duduk santai di atas sofa. "Bi, aku tanya, mana kuncinya? Kasihan Kak If sendirian di ruang tengah." Tita yang kesal menghentakkan kedua kakinya. "Kemarilah dulu." Boy menepuk di kedua pahanya, menyuruh Tita untuk duduk di pangkuannya. Dengan wajah yang kesal, Tita naik ke pangkuan Boy Arbeto, menatap wajah tampan suaminya itu dari dekat. Wajah tampan yang selalu berhasil membuat kondisi jantungnya tidak stabil dengan debaran yang begitu kencang. Tanpa sadar, tangan Tita mengusap rahang prianya dengan perlahan, menyusuri setiap pahatan maha sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Tita yang terjatuh pada pesona Boy Arbeto sampai melupakan keberadaan Kak If yang masih menunggu dirinya di ruang tengah. "Bi, apa di sini?" Tita menunjuk dada bidang suaminya. "Sudah ada cinta untukku." Ia menatap intens pemilik mata biru yang ada di hadapannya. Dek. Boy terdiam tanpa bisa berkata-kata. Ia hanya mampu membalas tatapan mata Tita sambil mengecup tangan yang tadi bertengger di dada bidangnya. Setelah puas mengecup kedua tangan tersebut, ia mengusap wajah cantik Tita, lalu mencium bibir yang sudah menjadi candunya semenjak pertama kali merasakan manisnya bibir itu.